Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bisma Wisnu Kawerian, absen 8 dari kelas 10B. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Pak Eko, yaitu saya akan mempresentasikan tentang Kerajaan Tarumanegara. Oke, kita langsung lanjut saja, teman-teman. Latar belakang, Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu yang berdiri di wilayah barat Pulau Jawa pada abad keempat hingga ke-7 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh Jaya Singowarman, seorang bangsawan dari Salankayana, India. Berbagai bukti sejarah menyebut keberadaan Kerajaan Tarumanegara dan perannya sebagai kerajaan Hindu tertua setelah Kutai. Berikut berdirinya kerajaan. Kerajaan Tarumanegara berdiri pada abad keempat, atau lebih tepatnya pada 358 Masehi. Pendirian Kerajaan Tarumanegara bukan berasal dari Nusantara, namun Maharesi Jayasingowarman yang berasal dari India. Raja Jayasingowarman memberi nama kerajaannya Tarumanegara dari nama pohon tarum yang banyak tumbuh di daerah tersebut. Jaya Singowarman memerintah dari tahun 358 Masehi sampai 328 Masehi dan setelahnya memutuskan untuk menjadi petapa kepemimpinan kerajaan Tarumanegara lalu dilanjutkan oleh Raja Dharmayawarman. Masa kejayaan, tak banyak sumber sejarah yang menyebut masa kepemimpinan Raja Dharmayawarman. Catatan sejarah justru banyak menyebut kepemimpinan Raja ketiga yaitu Purnawarman sebagai raja yang berhasil membawa kerajaan Tarumanegara mencapai kejayaan. Berikut adalah pencapaian dari Raja Purnawarman. Yang pertama, Raja Purnawarman membangun ibu kota kerajaan di Sundapura pada tahun 397 Masehi. Berikutnya yang kedua, membangun terusan sepanjang 12 km untuk mencegah banjir dan kekeringan. Yang ketiga, menyelenggarakan pemerintahan yang teratur. Lalu yang keempat, Raja Purnawarman menguasai 48 kerajaan daerah, termasuk seluruh Jawa Barat. Yang kelima, menjalin hubungan diplomatik dengan Cina. Berikut adalah kehidupan sosial ekonomi dalam masa Raja Purnawarman. Yang pertama yaitu kehidupan sosial ekonomi masyarakat Tarumanegara maju karena adanya sistem irigasi. Rakyat dapat mengembangkan bidang pertaniannya. Yang ketiga, kehidupan sosial ekonomi masyarakat Tarumanegara itu tertata rapi. Yang keempat, terdapat pemanfaatan teknologi untuk menunjang kehidupan. Berikut adalah 12 raja yang pernah memimpin Tarumanegara. Yang pertama yaitu Jaya Singowarman. Jaya Singowarman itu adalah pendiri kerajaan Tarumanegara pada periode 358 sampai 382 Masehi. Ia merupakan seorang maharsi berkebangsaan India dari dinasti Salankayana yang terletak di India. Ia kemudian memutuskan ke Nusantara karena daerah kekuasaannya diserang dan ditaklukkan oleh Maharaja Samudragupta dari Kemaharajaan Gupta. Yang kedua yaitu Raja Dharmayawarman, yaitu raja kedua dari Kerajaan Tarumanegara yang memerintah antara 382 sampai 395 Masehi. Ia adalah anak dari Jaya Singowarman. Ia dibusarakan di tepi Kali Candrabaga. Namanya hanya tercantum dalam naskah Wangsakerta. Yang ketiga yaitu Raja Purnawarman. Raja Purnawarman ini menjadi raja ketiga dari Kerajaan Tarumanegara, yang dimana ia memerintah
sekitar tahun 395 sampai 434 Masehi. Raja Purnawarman dikenal sebagai pemimpin yang baik dan selalu memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Yang keempat yaitu Wisnuwarman, adalah Raja Tarumanegara keempat. Dia memerintah kerajaan Tarumanegara yang menggantikan ayahnya, Purnawarman, yang mangkat pada tahun 435 Masehi. Wisnuwarman dinobatkan menjadi raja pada tanggal 14 bagian terang bulan Posya tahun 355 atau 356 Saka atau tahun 434 Masehi. Lalu selanjutnya yaitu Indrawarman. Indrawarman adalah raja kelima sekaligus dari kerajaan Tarumanegara yang memerintah sejak tahun 455 sampai 515 Masehi. Lalu selanjutnya yaitu Candrawarman. Candrawarman itu adalah anak putra dari Indrawarman. Candrawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara sebagai raja keenam sejak tahun 515 sampai tahun 535 Masehi. Candrawarman bergelar Sri Maharaja. Candrawarma Sang Hariwangsa Puru Sakti Suralagawegang Paramarta. Selanjutnya itu Suryawarman. Ialah raja kerajaan Tarumanegara yang ketujuh. Setelah ayahnya Candrawarman yang meninggal pada tahun 535 dan memerintah selama 26 tahun antara tahun 535 sampai 561 Masehi. Selanjutnya Kertawarman adalah raja dari kerajaan Tarumanegara yang ke-8 yang mewarisi bapaknya yaitu Suryawarman yang mangkat pada tahun 561 Masehi dan memerintah selama 67 tahun antara tahun-tahun 561 sampai 628 Masehi. Pada saat kepemimpinannya terjadi peristiwa besar pada masa Raja ke-8. Kertawarman menikahi Setyawati dari golongan Sudra. Selanjutnya Raja Sudawarman. Raja Sudawarman itu mulai memerintah. Dia menggantikan kakaknya, Raja Kertawarman. Sudawarman sendiri adalah seorang resi atau Brahmana yang tinggal di India. Setelah mengetahui kabar kakaknya telah meninggal dan tidak memiliki seorang pun anak, maka tahta kerajaan Tarumanegara secara resmi jatuh kepada Sudawarma menjadi raja ke-9. Selanjutnya yaitu Hariwangsawarman atau Dewa Murti adalah raja kerajaan Tarumanegara yang memerintah paling singkat hanya dalam tempo 1 tahun. Selanjutnya yaitu Nagajayawarman, yaitu raja kerajaan Tarumanegara yang ke-11 yang dilantik pada tahun 640 Masehi. Nagajayawarman menduduki tahta kerajaan Tarumanegara setelah berhasil menggantikan Sang Dewa Murti atau Raja Hariwangsawarman yang hanya berkuasa selama 1 tahun. Dalam naskah Wangsakerta, yaitu selanjutnya Linggawarman adalah raja terakhir Tarumanegara. Linggawarman mempunyai 2 orang putri yang sulung bernama Manasih menjadi istri Tarusbawa dan yang kedua bernama Sobhakanca menjadi istri Dapunda yang Sri Jayanasa pendiri kerajaan Sriwijaya. Ya, jadi itulah pemimpin dari kerajaan Tarumanegara. Selanjutnya yaitu terdapat prasasti. Berikut adalah daftar prasasti dari peninggalan kerajaan Tarumanegara. Yang pertama yaitu ada prasasti Ciareteun, ditemukan di Ciampea, daerah Bogor. Yang kedua yaitu Pasir Koleangka, ditemukan di sebelah barat kota Bogor. Yang ketiga Kebon Kopi, ditemukan di Kampung Muara Hilir, Cibung Bulang.
Yang keempat, ada Prasasti Tugu, ditemukan di daerah Tugu, Jakarta. Prasasti Pasir Awi, ditemukan di daerah Pasir Awi, Bogor. Prasasti Muara Cianten ditemukan di daerah Bogor. Lalu yang terakhir yaitu ada Prasasti Cidang Hyang atau Lebak. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.